Lu Yuan tersenyum tipis, tatapannya tidak sedikit pun goyah meskipun ejekan dan tawa meremehkan memenuhi aula lelang itu. Ia melangkah pelan ke depan meja tempat 3 benda pilihan Master Song diletakkan, jarinya menunjuk kotak kayu yang disebut bernilai 12 juta itu, lalu suaranya terdengar tenang namun tajam menembus kerumunan, mengatakan bahwa kotak tersebut memang terlihat tua dengan lapisan patina alami, tetapi sudut engselnya diganti dalam 10 tahun terakhir, bekas pahatannya terlalu rapi untuk ukuran karya tangan. Masa lampau, dan aroma kayu di bagian dalamnya masih menyisakan bau bahan pengawet modern. Ia bergeser ke guci biru putih yang diklaim bernilai puluhan juta, menyebut bahwa glasirnya terlalu mengilap, retakan rambutnya seragam seperti dibuat dengan teknik pemanasan buatan, dan motif awannya kehilangan roh sapuan kuas kuno yang seharusnya mengalir liar namun penuh keseimbangan. Kerumunan yang tadinya riuh perlahan terdiam. Sementara Master Song menatap dengan sorot mata yang mulai mengeras, tidak lagi sekadar meremehkan. Lu Yuan kemudian menyentuh benda ketiga tanpa ragu, menyebut bahwa benda itu memang asli, tetapi nilainya tidak setinggi yang dibayangkan karena pernah mengalami restorasi di bagian dasar sehingga nilai historisnya turun drastis. Suasana menjadi tegang. Napas orang-orang tertahan, dan Su Wanshan merasakan jantungnya berdegup keras, antara cemas dan kagum. Chen Feilong mencibir, berusaha mempertahankan wibawanya, tetapi kerutan di dahinya tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayap. Tanpa menunggu perdebatan panjang, panitia memanggil ahli independen untuk memeriksa cepat temuan itu, dan satu persatu pernyataan Lu Yuan terbukti benar. Warna wajah Chen Feilong memucat, sementara Song Yuan menggigit bibirnya, antara tidak percaya dan marah. Master Song mengangkat tangan meminta keheningan, lalu dengan suara berat mengakui bahwa pemuda di hadapannya memang memiliki mata yang luar biasa tajam, walau ia tetap menyatakan bahwa pertandingan belum selesai karena masih ada 3 benda pilihan Lu Yuan yang belum dinilai. Lu Yuan tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, ia hanya memberi isyarat pada petugas untuk membawa 3 benda yang ia pilih, termasuk manik-manik sederhana yang tadi ia beli seharga 100.000. Banyak yang tertawa lagi melihat pilihan itu. Menyebutnya konyol dan tidak masuk akal, namun Lu Yuan berdiri tegak seolah tidak mendengar apapun. Ia mengangkat manik-manik itu di bawah cahaya lampu, memperlihatkan ukiran halus yang hampir tak terlihat, pola yang hanya muncul ketika disinai dari sudut tertentu. Dengan suara mantap ia menjelaskan bahwa manik itu bukan sekadar aksesori, melainkan bagian dari rangkaian ritual kuno yang berasal dari makam bangsawan yang baru ditemukan, dan di dalamnya tersimpan inti batu giok langka yang telah mengalami oksidasi alami selama ratusan tahun. Ia menyebut nilai historisnya jauh melampaui harga permukaan, dan jika diuji dengan metode spektrum, akan ditemukan struktur kristal yang tidak mungkin dipalsukan dengan teknologi modern. Aula menjadi sunyi, bahkan Chen Feilong yang tadi begitu lantang kini hanya bisa menatap dengan sorot mata gelisah. Pemeriksaan cepat dilakukan, dan hasil awal menunjukkan indikasi kuat bahwa manik itu memang memiliki kandungan giok tua dengan kemurnian tinggi. Su Wanshan hampir tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya, dadanya terasa penuh oleh campuran rasa syukur dan kekaguman. 2 benda lain yang dipilih Lu Yuan juga terbukti memiliki nilai tinggi, satu di antaranya bahkan lebih berharga dari seluruh pilihan Master Song. Jika dihitung secara keseluruhan, kerumunan mulai berbisik, sebagian memandang Lu Yuan dengan rasa hormat yang baru tumbuh, sebagian lagi menatap Chen Feilong dengan sorot simpati yang pahit. Master Song terdiam lama sebelum akhirnya menundukkan kepala sedikit. Sebuah gestur yang jarang ia berikan, mengakui bahwa kali ini ia kalah dalam ketajaman insting dan keberanian membaca detail tersembunyi. Chen Feilong mengepalkan tangan, urat di pelipisnya menegang,
tetapi ia tidak bisa menyangkal hasil di depan mata. Song Yuan berdiri kaku, wajahnya pucat, kesombongan yang tadi membara kini berubah menjadi rasa tidak aman yang menghimpit. Lu Yuan memandangnya tanpa emosi, mengingat taruhan yang telah disepakati, dan dengan suara dingin ia menyatakan bahwa yang ia inginkan bukanlah penghinaan atau balas dendam, melainkan agar Song Yuan menepati janjinya untuk mendonorkan sumsum tulang demi menyelamatkan Yi. Ucapan itu menghantam lebih keras daripada kekalahan di panggung lelang, membuat suasana berubah dari persaingan bisnis menjadi pertarungan moral. Chen Feilong hendak menyela, namun tatapan Su Wanshan yang kini berdiri di sisi Lu Yuan menghentikannya, sementara beberapa tokoh penting yang hadir mulai memandang Chen Feilong dengan sikap berbeda, tidak lagi sekadar mitra bisnis, melainkan orang yang mempertaruhkan nyawa seorang anak demi ego. Di tengah ketegangan itu, Lu Yuan tetap berdiri tenang, meski hatinya bergolak memikirkan Yi yang terbaring di rumah sakit, napasnya bergantung pada waktu yang terus berjalan. Ia tidak mencari kemuliaan atau pujian, ia hanya ingin kesempatan untuk menyelamatkan darah dagingnya. Aula lelang yang megah itu kini terasa seperti medan perang tanpa senjata, tempat harga diri, ambisi, dan kemanusiaan saling bertabrakan. Dan di antara semua sorot mata yang tertuju padanya, Lu Yuan tahu bahwa kemenangan hari ini bukan akhir dari pertarungan, melainkan awal dari badai yang lebih besar yang akan mengguncang kehidupan mereka semua. Chen Feilong tertawa pendek, tetapi tawa itu terdengar kering dan dipaksakan, seolah ia sedang mencoba menutupi retakan yang mulai membelah harga dirinya. Ia melangkah maju, menatap Lu Yuan dengan sorot mata penuh ancaman, lalu berkata bahwa taruhan di panggung lelang hanyalah permainan, tidak ada hubungannya dengan urusan pribadi seperti sumsum tulang. Suasana yang tadi sudah tegang kembali memanas, bisik-bisik berubah menjadi desah tak sabar, dan beberapa tokoh bisnis yang hadir mulai saling bertukar pandang, menyadari bahwa konflik ini telah melampaui sekadar kompetisi barang antik. Su Wanshan berdiri di samping Lu Yuan dengan wajah dingin, menyatakan bahwa janji tetaplah janji, dan di depan begitu banyak saksi, Chen Feilong tidak bisa seenaknya menarik ucapan. Sorot lampu aula terasa menyilaukan, membuat wajah-wajah yang tadi tersenyum kini tampak keras dan tak bersahabat. Song Yuan menggigit bibirnya sampai hampir berdarah, matanya berkaca-kaca antara marah dan takut. Ia menatap ayahnya seolah meminta perlindungan, tetapi Chen Feilong tahu reputasinya dipertaruhkan. Jika ia mundur, ia akan kehilangan wibawa di hadapan para mitra. Jika ia maju dan memaksa, ia berhadapan dengan Su Wanshan yang jelas-jelas kini berdiri di pihak Lu Yuan. Master Song yang sejak tadi diam akhirnya bersuara pelan namun berat, mengatakan bahwa dalam dunia yang menjunjung kehormatan, kata-kata lebih berharga daripada emas, dan siapapun yang mengingkari janji akan kehilangan muka lebih dalam daripada sekadar kalah taruhan. Ucapan itu seperti palu yang menghantam meja, memaksa Chen Feilong terdiam beberapa detik. Lu Yuan tidak meninggikan suara, tetapi setiap kata yang keluar terasa seperti bilah tipis yang menembus langsung ke inti persoalan. Ia berkata bahwa ia tidak peduli dengan penghinaan, tidak peduli dengan ancaman, tetapi ia tidak akan membiarkan seorang anak yang tidak bersalah menjadi korban permainan orang dewasa. Ia menatap langsung ke mata Song Yuan, menyatakan bahwa jika ia benar-benar memiliki sedikit pun nurani, ia akan datang ke rumah sakit besok pagi untuk menjalani pemeriksaan kecocokan lanjutan. Aula menjadi sunyi kembali, dan keheningan itu terasa lebih berat daripada teriakan. Chen Feilong akhirnya mengangkat tangan, meminta semua orang diam, lalu dengan suara yang terkontrol ia berkata bahwa putrinya akan datang ke rumah sakit, bukan karena takut, melainkan karena keluarga Chen tidak pernah lari dari tanggung jawab. Namun sorot matanya yang dingin memberi isyarat lain,
sebuah janji tak terucap bahwa ia tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Su Wanshan menepuk bahu Lu Yuan, menyuruhnya segera kembali ke rumah sakit, mengatakan bahwa segala urusan di sini akan ia tangani. Malam telah turun ketika Lu Yuan keluar dari aula lelang, angin dingin menyapu wajahnya yang lelah. Kemenangan tadi tidak membawa rasa lega, hanya kegelisahan yang semakin mendesak. Ia membayangkan Yi terbaring dengan tubuh kecilnya yang semakin kurus, napasnya teratur. Namun rapuh, seolah setiap hembusan bisa menjadi yang terakhir. Ia bergegas menuju mobil, tidak peduli pada tatapan orang-orang yang masih mengenalinya sebagai pemenang kompetisi. Karena di hatinya hanya ada satu tujuan, memastikan anaknya tetap bertahan sampai hari esok. Di rumah sakit, lampu-lampu koridor memantulkan cahaya putih yang membuat suasana terasa dingin dan steril. Din Li menyambutnya dengan wajah serius namun penuh empati. Mengatakan bahwa kondisi Yi stabil untuk sementara, tetapi waktu mereka sangat terbatas. Lu Yuan berdiri di samping ranjang anaknya, menggenggam tangan kecil yang terasa hangat, namun lemah, dan berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski di dalam dirinya ia tahu badai belum benar-benar berlalu. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sakit. Song Yuan turun dengan langkah ragu, ditemani dua pengawal, wajahnya tertutup emosi yang sulit ditebak. Ia menatap gedung rumah sakit itu seolah sedang memandang jurang yang dalam. Menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan sekadar tentang taruhan atau harga diri, tetapi tentang nyawa seorang anak. Dan di balik kaca jendela lantai atas, Lu Yuan melihat sosok itu datang, dadanya bergetar oleh campuran harapan dan ketakutan, menyadari bahwa nasib Yi kini berada di ujung keputusan yang akan diambil dalam beberapa jam ke depan. Langkah Song Yuan menggema di lorong rumah sakit yang sunyi, sepatu haknya terdengar tegas namun ragu, seolah setiap bunyi adalah pengingat bahwa ia sedang memasuki wilayah yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Dua pengawal berhenti di luar ruang pemeriksaan. Ketika Din Li menyuruh mereka menunggu, sementara Yuan berdiri kaku di hadapan meja administrasi, wajahnya dingin tetapi jemarinya gemetar halus. Lu Yuan berdiri tidak jauh darinya, tidak mendekat, tidak pula menjauh, hanya memandang dengan sorot mata yang tidak lagi penuh amarah melainkan kelelahan yang dalam. Di ruangan itu tidak ada sorak kemenangan, tidak ada ejekan, hanya ketegangan sunyi yang jauh lebih menyiksa daripada keributan aula lelang. Din Li menjelaskan prosedur dengan suara profesional, menyebut pemeriksaan lanjutan, pengambilan sampel, serta risiko yang mungkin timbul. Yuan mendengarkan tanpa menatap siapapun, bibirnya terkatup rapat. Sesekali ia melirik ke arah kaca jendela ruang perawatan, tempat bayangan tubuh kecil Yi terlihat samar di bawah cahaya lampu redup. Hatinya bergejolak, antara kesal karena dipaksa keadaan dan rasa asing yang tiba-tiba menyusup ketika membayangkan anak itu terbaring sendirian melawan penyakit yang tidak ia pilih. Lu Yuan akhirnya berbicara pelan, mengatakan bahwa ia tidak akan memohon, tidak akan merendahkan diri lagi, karena yang ia minta bukanlah belas kasihan melainkan kesempatan hidup bagi anaknya. Suaranya serak, namun ada keteguhan yang tak tergoyahkan. Kata-kata itu tidak terdengar sebagai ancaman, melainkan sebagai pengakuan seorang ayah yang telah kehabisan pilihan. Yuan menunduk, dan untuk pertama kalinya wajahnya kehilangan kesombongan yang selama ini menjadi topengnya. Ia masuk ke ruang pemeriksaan tanpa berkata apapun lagi. Waktu berjalan lambat seperti jarum jam yang sengaja diperlambat. Lu Yuan duduk di kursi lorong, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memucat. Di kepalanya berputar bayangan masa lalu, saat ia pernah berdiri sejajar dengan keluarga Chen. Saat ia belum dipandang sebagai orang tak berarti. Semua itu kini tidak penting. Yang ada hanya napas Yi yang harus terus berlanjut.
Su Wanshan datang beberapa saat kemudian, membawa kabar bahwa tekanan dari dunia bisnis sudah mulai terasa di pihak Chen Feilong. Banyak mitra mempertanyakan moralitas dan stabilitasnya. Namun Lu Yuan hanya mengangguk tanpa minat, karena baginya dunia bisnis hanyalah latar belakang dari pertarungan yang jauh lebih personal. Pintu ruang pemeriksaan akhirnya terbuka. Din Li keluar dengan ekspresi serius namun ada secercah harapan di matanya. Ia mengatakan bahwa hasil awal menunjukkan kecocokan yang tinggi, sangat tinggi. Peluang keberhasilan transplantasi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Kalimat itu seperti cahaya yang menembus kabut panjang, membuat dada Lu Yuan terasa sesak oleh emosi yang hampir tak tertahankan. Ia berdiri, matanya memerah, namun ia tidak menangis. Ia hanya menundukkan kepala sejenak, seolah mengucap syukur dalam diam. Yuan keluar beberapa langkah di belakang Din Li. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya berbeda dari sebelumnya. Ia menatap Lu Yuan lama, lalu berkata bahwa ia akan menjalani prosedur itu, bukan karena taruhan atau tekanan, melainkan karena ia tidak ingin hidup dengan bayangan seorang anak yang meninggal akibat keputusannya. Ucapannya lirih, namun cukup jelas untuk menghapus sebagian ketegangan yang menggantung di udara. Lu Yuan tidak menjawab dengan ucapan panjang, ia hanya membungkuk singkat sebagai tanda terima kasih. Sebuah gestur yang sederhana namun syarat makna. Namun di balik keputusan itu, badai belum mereda. Di tempat lain, Chen Feilong menerima laporan bahwa beberapa proyeknya dibekukan sementara, para investor mulai menjaga jarak. Dan reputasinya yang selama ini kokoh mulai retak. Ia berdiri di ruang kerjanya yang luas. Memandang kota dari balik jendela tinggi, wajahnya gelap oleh amarah dan harga diri yang terluka. Ia tahu bahwa langkah putrinya akan menyelamatkan nyawa seorang anak, tetapi juga menguatkan posisi Lu Yuan di mata banyak orang. Dan bagi seseorang seperti Chen Feilong, kehilangan dominasi adalah luka yang jauh lebih dalam daripada kehilangan uang. Di rumah sakit, persiapan operasi mulai dilakukan. Yi dipindahkan ke ruang khusus, tubuh kecilnya terbaring dengan selang infus dan monitor yang berdetak pelan. Lu Yuan berdiri di sampingnya, mengusap rambutnya dengan lembut, berbisik bahwa ia harus bertahan sedikit lagi. Di sudut ruangan, Yuan berdiri diam, menatap pemandangan itu dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah campuran takut, empati, dan mungkin sedikit penyesalan. Malam semakin larut, dan di bawah cahaya lampu operasi yang akan segera menyala, nasib tiga kehidupan terikat dalam satu keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi menyala terang, cahayanya menembus kaca tebal yang memisahkan dunia steril di dalam dengan lorong panjang yang dipenuhi kecemasan di luar. Lu Yuan berdiri, membeku ketika ranjang Yi didorong masuk. Tangan kecil itu sempat menggenggam jarinya. Sebelum pintu tertutup perlahan, menyisakan kehampaan yang begitu menyesakkan. Di sisi lain lorong, Song Yuan juga didorong menuju ruang prosedur donor, wajahnya pucat. Namun tatapannya lebih tenang daripada sebelumnya, seolah ia telah berdamai dengan keputusan yang akan mengubah hidupnya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ejekan. Hanya keheningan yang berat. Waktu berubah menjadi sesuatu yang menyiksa. Detik demi detik terasa seperti menit-menit. Berubah menjadi jam yang tak berujung. Lu Yuan duduk di kursi keras dengan tubuh condong ke depan, kedua tangannya menutup wajahnya, napasnya berat dan tidak teratur. Su Wanshan tetap berada di sampingnya tanpa banyak bicara, hanya sesekali menepuk bahunya sebagai pengingat bahwa ia tidak sendirian. Di ujung lorong, Chen Feilong akhirnya muncul, ditemani beberapa orang kepercayaannya. Wajahnya kaku, sorot matanya sulit ditebak, antara kemarahan yang masih tersisa dan kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Tatapan kedua pria itu bertemu untuk pertama kalinya sejak keputusan diambil.
Tidak ada kata yang keluar, tetapi udara di antara mereka terasa seperti medan pertempuran yang tak kasat mata. Chen Feilong memalingkan wajahnya lebih dulu, lalu duduk dengan sikap tegak. Mencoba mempertahankan wibawanya meskipun situasi telah menggerus banyak hal yang selama ini ia banggakan. Di balik ketegasan itu, ia tetap seorang ayah yang putrinya sedang terbaring di ruang operasi. Jam terus bergerak, pintu ruang operasi masih tertutup, lampu indikator tetap menyala. Beberapa perawat keluar masuk dengan wajah serius. Setiap kali pintu terbuka sedikit saja, jantung Lu Yuan seperti berhenti berdetak. Ia teringat semua hinaan yang pernah ia terima. Semua pintu yang ditutup di hadapannya, semua malam panjang ketika ia duduk sendirian. Memikirkan biaya pengobatan yang tak mampu ia tanggung. Semua rasa sakit itu kini berkumpul menjadi satu doa yang tak terucap. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti selamanya, lampu di atas pintu padam. Pintu terbuka, dan Din Li keluar dengan masker yang diturunkan perlahan. Wajahnya lelah, tetapi ada kelegaan yang jelas terlihat. Ia berkata bahwa prosedur transplantasi berjalan lancar, sel donor diterima dengan baik untuk tahap awal, dan kini semuanya tergantung pada masa pemulihan beberapa hari ke depan. Kalimat itu membuat lutut Lu Yuan hampir tak mampu menopang tubuhnya. Ia berdiri dengan mata yang berkaca-kaca, dadanya naik turun menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Yuan didorong keluar lebih dulu, masih dalam kondisi lemah, namun sadar. Chen Feilong segera bangkit dan mendekat, memegang tangan putrinya dengan erat, sesuatu yang jarang ia tunjukkan di depan umum. Untuk sesaat, topeng pengusaha tangguh itu runtuh, digantikan oleh ekspresi seorang ayah yang benar-benar takut kehilangan anaknya. Di sisi lain, Yi di bawah keluar dengan selang dan monitor yang masih terpasang, wajahnya pucat tetapi stabil. Lu Yuan berjalan mendekat, menyentuh dahi anaknya dengan hati-hati, merasakan kehangatan yang selama ini ia khawatirkan akan hilang. Beberapa hari berikutnya menjadi ujian yang tak kalah berat. Demam naik turun, tubuh Yi bereaksi terhadap sel baru, dan setiap perubahan kecil membuat jantung Lu Yuan berdebar tak menentu. Yuan sendiri harus menjalani pemulihan, dan meskipun berada di kamar berbeda, ia beberapa kali menanyakan kondisi Yi melalui perawat. Sesuatu dalam dirinya berubah, bukan karena paksaan, melainkan karena pengalaman yang mengguncang keyakinan. Lamanya, di luar rumah sakit, dunia bisnis terus bergerak. Kabar tentang taruhan, operasi, dan sikap Chen Feilong menyebar diam-diam. Beberapa mitra mulai meragukan kepemimpinannya. Sementara nama Lu Yuan disebut-sebut sebagai sosok misterius dengan kemampuan luar biasa dan keberanian yang tak biasa. Su Wanshan memanfaatkan momentum itu dengan tenang, memperkuat posisinya sambil tetap menjaga jarak dari konflik terbuka. Suatu pagi, ketika cahaya matahari menembus tirai kamar perawatan, Yi membuka mata lebih lama dari biasanya. Napasnya lebih stabil, warna di pipinya sedikit kembali. Lu Yuan yang duduk di samping ranjang hampir tidak percaya pada apa yang ia lihat. Ketika mata kecil itu memandangnya dan bibirnya bergerak memanggilnya dengan suara lemah, seluruh beban yang selama ini menekan dadanya seperti runtuh dalam sekejap. Ia menggenggam tangan anaknya. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Bukan karena kalah, bukan karena terhina, tetapi karena harapan yang selama ini hampir padam kini kembali menyala perlahan. Namun di balik kebahagiaan itu, Lu Yuan tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam pusaran kekuasaan dan konflik. Chen Feilong tidak akan melupakan penghinaan yang ia rasakan, dan dunia yang telah membuka matanya terhadap kemampuan Lu Yuan juga tidak akan membiarkannya hidup dalam bayang lagi. Di tengah sinar matahari yang hangat itu, ketika Yi tertidur dengan napas yang lebih tenang,
Lu Yuan menyadari bahwa pertempuran berikutnya mungkin tidak lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang mempertahankan semua yang telah ia menangkan dengan susah payah. Beberapa minggu berlalu, dan kondisi Yi menunjukkan perkembangan yang semakin stabil. Warna wajahnya mulai kembali, tubuh kecilnya tidak lagi sekurus sebelumnya, dan setiap kali ia tersenyum lemah kepada Lu Yuan, hati sang ayah terasa seperti diisi kembali oleh sesuatu yang hampir hilang selamanya. Namun di balik ketenangan kamar perawatan itu, dunia luar bergerak dengan arus yang tidak pernah berhenti. Nama Lu Yuan kini bukan lagi sekadar bahan ejekan di kalangan tertentu, melainkan menjadi topik pembicaraan di lingkaran bisnis dan kolektor barang antik. Banyak yang penasaran, banyak yang ingin mendekat, dan tidak sedikit pula yang ingin menguji. Su Wanshan datang suatu sore dengan ekspresi serius, membawa kabar bahwa beberapa perusahaan besar mulai mencari cara untuk bekerja sama dengan Lu Yuan, baik secara terbuka maupun diam-diam. Ia mengatakan bahwa kemampuan Lu Yuan dalam membaca nilai tersembunyi tidak hanya berlaku pada benda antik, tetapi juga pada kontrak dan peluang bisnis. Namun di saat yang sama, tekanan dari pihak Chen Feilong semakin terasa. Beberapa pemasok yang selama ini bekerja sama dengan Su Group mendadak menarik diri. Beberapa proyek yang hampir disepakati tiba-tiba tertunda tanpa alasan jelas. Semua itu bukan kebetulan. Lu Yuan mendengarkan dengan tenang, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar. Ia telah menamparkan wajah Chen Feilong di depan umum, bukan hanya sekali, dan seseorang seperti Chen Feilong tidak akan membiarkan harga dirinya hancur tanpa perlawanan. Namun kali ini Lu Yuan tidak lagi sendirian dan tidak lagi dalam posisi lemah. Ia memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada uang atau reputasi, yaitu alasan untuk berdiri tegak. Di sisi lain kota, Chen Feilong duduk di ruang rapat yang luas dengan beberapa direktur senior. Wajahnya tampak lebih keras dari biasanya. Ia berbicara dengan nada terukur tentang restrukturisasi, tentang aliansi baru, tentang langkah-langkah strategis yang akan membuat siapapun yang menghalangi jalannya menyesal. Namun setiap kali namanya disebut, ada bayangan kemarahan yang tak tersamarkan. Baginya, Lu Yuan bukan sekadar lawan bisnis, melainkan simbol kehilangan kendali. Sementara itu, Song Yuan menjalani masa pemulihan dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Ia beberapa kali datang diam-diam ke rumah sakit untuk melihat Yi dari kejauhan. Ia tidak lagi membawa sikap angkuh, hanya berdiri beberapa menit sebelum pergi. Tanpa suara, perubahan dalam dirinya perlahan terlihat, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Pengalaman mendonorkan sumsum tulang, merasakan kelemahan fisik, dan melihat seorang anak yang hampir kehilangan hidupnya membuat pandangannya terhadap dunia sedikit bergeser. Suatu malam, ketika Lu Yuan sedang menatap laporan medis Yi, ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar dingin dan formal, menyampaikan bahwa sebuah konsorsium besar akan mengadakan lelang tertutup untuk koleksi langka yang nilainya mencapai puluhan miliar, dan mereka secara khusus mengundangnya sebagai tamu kehormatan sekaligus penasihat penilaian. Undangan itu bukan sekadar kehormatan, melainkan juga ujian. Ia tahu bahwa di tempat seperti itu, bukan hanya harta yang dipertaruhkan, tetapi juga posisi dan pengaruh. Lu Yuan menutup telepon dengan tatapan yang dalam. Ia memandang Yi yang tertidur nyenyak, lalu berdiri perlahan. Ia menyadari bahwa dunia telah membawanya ke titik di mana ia tidak bisa lagi hidup dalam bayangan. Jika ia ingin melindungi anaknya, jika ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa dengan mudah menindasnya, maka ia harus melangkah lebih jauh ke pusat permainan itu sendiri. Keesokan harinya, ketika matahari terbit dan cahaya menyinari jendela rumah sakit, Lu Yuan
berjalan keluar dengan langkah yang lebih mantap daripada sebelumnya. Ia bukan lagi pria yang memohon-mohon di lorong rumah sakit, bukan lagi sosok yang dihina di depan umum. Ia telah melalui ujian yang hampir merenggut segalanya, dan kini ia berdiri dengan tekad yang lebih keras dari baja. Di kejauhan, badai baru mulai berkumpul, dan kali ini, ia tidak akan hanya bertahan, melainkan akan menentukan arah angin itu sendiri. Lelang tertutup itu diadakan di sebuah gedung tua yang telah direnovasi menjadi ruang pamer eksklusif, hanya orang-orang dengan undangan khusus yang diizinkan melangkah melewati pintu besi berukir yang dijaga ketat. Lampu kristal menggantung tinggi, memantulkan cahaya ke dinding marmer yang dingin dan mengilap. Para kolektor, pengusaha, dan tokoh berpengaruh berkumpul dengan setelan mahal dan tatapan penuh perhitungan. Ketika Lu Yuan memasuki ruangan itu, percakapan yang tadinya mengalir perlahan mereda. Beberapa pasang mata menoleh dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Ia berjalan tanpa tergesa. Ekspresinya tenang, tetapi sorot matanya tajam, seolah setiap sudut ruangan sudah ia ukur. Dalam satu tarikan napas, Su Wanshan menyambutnya dengan anggukan hormat yang tidak lagi sekadar basa-basi. Ia memperkenalkan Lu Yuan kepada beberapa tokoh penting sebagai penasihat independen dengan kemampuan luar biasa. Di sisi lain ruangan, Chen Feilong berdiri bersama aliansi barunya. Wajahnya tetap tenang namun rahangnya mengeras saat melihat Lu Yuan hadir di panggung yang sama. Tidak ada sapaan di antara mereka, hanya pertukaran tatapan yang penuh makna. Barang pertama yang dilelang adalah patung giok kuno yang diklaim berasal dari dinasti Langka. Nilainya disebut-sebut mencapai puluhan miliar. Beberapa ahli telah memberikan penilaian awal, tetapi panitia tetap meminta pendapat Lu Yuan. Ia melangkah mendekat, memeriksa dengan seksama tanpa menyentuh terlalu lama. Ia memperhatikan pola serat giok, warna yang tampak alami namun sedikit terlalu seragam, dan jejak pemolesan yang tersembunyi di bagian bawah alas patung. Dengan suara yang tidak keras namun cukup untuk terdengar jelas, ia menyatakan bahwa patung itu memang menggunakan bahan giok tua, tetapi pahatan detailnya menunjukkan campur tangan restorasi modern yang signifikan, sehingga nilai historisnya jauh lebih rendah dari klaim awal. Beberapa wajah berubah tegang, beberapa lainnya menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Pernyataan itu memicu perdebatan, tetapi ketika pemeriksaan lanjutan dilakukan, indikasi yang disebut Lu Yuan satu persatu terbukti. Harga awal yang melonjak tinggi tiba-tiba turun drastis. Beberapa peserta yang semula siap bertaruh besar menarik diri, sementara reputasi Lu Yuan semakin menguat di tengah ruangan yang penuh ambisi itu. Chen Feilong menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan, tetapi ia sadar bahwa setiap kali Lu Yuan berbicara, pengaruhnya semakin luas. Lelang berlanjut dengan barang-barang lain, dan beberapa kali Lu Yuan memilih diam, membiarkan peserta lain saling bersaing. Namun ketika sebuah lukisan kuno yang tampak biasa dipresentasikan, ia justru menunjukkan ketertarikan yang tidak mencolok. Lukisan itu tidak menonjol dalam katalog, hanya disebut sebagai karya anonim dengan nilai sedang. Lu Yuan memandangnya lama, memperhatikan komposisi tinta, keseimbangan ruang kosong, dan goresan halus yang hampir tak terlihat di sudut kanvas. Ia menyadari bahwa tanda tangan asli telah disamarkan di balik lapisan pernis tipis, dan teknik sapuan kuasnya memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh satu maestro besar yang selama ini karyanya dianggap hilang. Ia mengangkat papan tawar dengan tenang, memulai persaingan yang awalnya tidak terlalu ramai. Namun ketika Chen Feilong menyadari minat Lu Yuan, ia ikut menaikkan harga, bukan karena ia benar-benar memahami nilai lukisan itu, tetapi karena ia tidak ingin Lu Yuan menang mudah. Harga terus naik, ketegangan meningkat, dan suasana menjadi panas oleh ambisi yang saling berbenturan.
Su Wanshan menatap Lu Yuan dengan cemas, khawatir harga akan melampaui batas wajar, tetapi Lu Yuan tetap tenang, menghitung setiap kenaikan dengan presisi yang tidak terlihat panik. Akhirnya, ketika angka mencapai titik yang membuat banyak orang terdiam, Chen Feilong ragu. Sejenak, dalam keraguannya itu, Lu Yuan menaikkan satu tawaran terakhir dengan suara tegas. Palu dilelang diketuk, dan lukisan itu resmi menjadi miliknya. Beberapa orang menggelengkan kepala, menganggapnya nekat, tetapi Lu Yuan hanya tersenyum tipis. Ia tahu apa yang ia beli. Bukan sekadar kanvas tua, melainkan kunci yang akan membuka babak baru dalam perjalanannya. Setelah lelang usai, pemeriksaan lebih mendalam dilakukan secara tertutup. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Lukisan tersebut memang karya asli maestro yang selama ini dianggap hilang, nilainya melonjak berkali-kali lipat dari harga beli. Berita itu menyebar cepat di kalangan terbatas, membuat nama Lu Yuan semakin diperhitungkan. Chen Feilong meninggalkan gedung dengan wajah yang sulit dibaca, menyadari bahwa ia tidak lagi berhadapan dengan pria yang bisa ia injak sesuka hati. Di tengah malam yang dingin, Lu Yuan berdiri sendirian di luar gedung, memandang langit kota yang dipenuhi cahaya lampu. Ia tahu bahwa setiap kemenangan akan menarik lebih banyak perhatian, lebih banyak sekutu, dan lebih banyak musuh. Namun kali ini ia tidak merasa tertekan. Ia memikirkan Yi yang kini sedang menjalani terapi lanjutan dengan harapan baru. Dan ia menguatkan tekadnya bahwa apapun badai yang datang berikutnya, ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan menjadi pemain yang menentukan arah permainan, dan siapapun yang mencoba menjatuhkannya harus siap menghadapi konsekuensi yang tidak ringan. Beberapa hari setelah lelang itu, dampaknya mulai terasa jauh melampaui ruang pamer dan lingkaran kolektor. Nama Lu Yuan disebut dalam pertemuan-pertemuan tertutup, dalam laporan internal perusahaan investasi, bahkan dalam percakapan santai para taipan yang biasanya enggan membicarakan pendatang baru. Lukisan yang ia menangkan bukan hanya melonjak nilainya, tetapi juga memicu gelombang spekulasi tentang seberapa dalam sebenarnya pengetahuan dan instingnya. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah kemampuannya sekadar keberuntungan berulang, atau sesuatu yang lebih mengerikan bagi para pemain lama, intuisi yang hampir tak pernah meleset. Su Wanshan memanfaatkan momentum itu dengan langkah yang terukur. Ia mengumumkan pembentukan divisi baru dalam grupnya, fokus pada investasi budaya dan koleksi bersejarah. Dan secara terbuka menunjuk Lu Yuan sebagai penasihat utama. Langkah itu seperti deklarasi resmi bahwa Lu Yuan kini berdiri di panggung besar, bukan lagi di pinggir. Namun bersamaan dengan itu, tekanan dari kubu Chen Feilong meningkat secara sistematis. Beberapa bank menunda fasilitas kredit untuk mitra Su Group, audit mendadak dilakukan pada proyek-proyek tertentu, dan rumor tak menyenangkan mulai beredar tentang legalitas beberapa transaksi. Lama, Lu Yuan mengetahui semua itu, tetapi ia tidak terburu-buru bereaksi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit, menemani Yi menjalani terapi pasca transplantasi. Tubuh kecil itu masih lemah, tetapi senyumnya semakin sering muncul. Setiap kali ia menggenggam jari ayahnya dan tertawa pelan, semua intrik dan ancaman terasa seolah berada di dunia lain. Namun Lu Yuan sadar bahwa jika ia lengah, dunia luar bisa kembali menyeretnya ke titik terendah. Suatu sore, ketika ia baru saja keluar dari ruang konsultasi dokter, ia mendapati Song Yuan berdiri di ujung lorong. Tidak ada pengawal, tidak ada pakaian mencolok, hanya gaun sederhana dan wajah yang tampak lebih matang dari sebelumnya. Ia berjalan mendekat dan mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang lelang itu. Nada suaranya tidak lagi sinis, melainkan datar namun jujur. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu tenggelam dalam kesombongan dan perlindungan keluarganya, hingga tidak pernah benar-benar melihat dunia di luar lingkarannya sendiri.
Lu Yuan mendengarkan tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak mencari pengakuan atau permintaan maaf. Namun ketika Yuan berkata bahwa ia ingin membantu memperbaiki keadaan, bukan demi reputasi keluarganya, melainkan demi dirinya sendiri, sesuatu dalam tatapannya berubah. Ia mengatakan bahwa ayahnya sedang merencanakan langkah besar untuk menekan Su Group, sebuah aliansi dengan konsorsium luar negeri yang memiliki kekuatan finansial luar biasa. Informasi itu bukan rahasia kecil, itu adalah peringatan. Malam itu, Lu Yuan dan Su Wanshan bertemu secara tertutup di meja panjang yang diterangi lampu temaram. Mereka membahas data dan kemungkinan strategi. Lu Yuan menunjukkan pola yang ia tangkap dari pergerakan saham dan kontrak, menyimpulkan bahwa Chen Feilong berusaha menciptakan tekanan likuiditas jangka pendek untuk memaksa Su Group menjual sebagian aset strategis dengan harga murah. Rencananya rapi, tetapi tidak sempurna. Ada celah dalam struktur pendanaan konsorsium tersebut, dan Lu Yuan melihatnya seperti ia melihat retakan halus pada glasir guci kuno. Dengan perhitungan yang berani namun matang, mereka memutuskan untuk tidak bertahan secara defensif, melainkan menyerang lebih dulu. Su Group mulai membeli saham kecil namun signifikan di perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan konsorsium itu, diam-diam mengumpulkan pengaruh. Pada saat yang sama, Lu Yuan memanfaatkan reputasinya yang sedang naik untuk menarik investor independen yang tertarik pada divisi budaya baru, memperkuat arus kas yang sebelumnya ingin ditekan oleh lawan. Ketika langkah itu mulai terlihat di permukaan, Chen Feilong menyadari bahwa rencananya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Ia marah, bukan hanya karena perlawanan itu kuat, tetapi karena ia tahu siapa otak di balik strategi tersebut. Dalam rapat tertutup, ia memukul meja dengan keras, menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan seorang pria yang dulu dianggap tak berarti kini mengganggu peta kekuasaan yang telah ia bangun puluhan tahun. Sementara itu, di kamar perawatan yang semakin terasa seperti rumah kedua, Yi mulai bisa duduk lebih lama dan berbicara lebih jelas. Setiap kemajuan kecil menjadi pengingat bagi Lu Yuan tentang alasan sebenarnya ia bertarung. Ia tidak lagi hanya ingin bertahan, ia ingin menciptakan dunia di mana anaknya tidak perlu tumbuh dalam bayang-bayang penghinaan dan ketidakadilan. Di tengah pusaran strategi dan ambisi itu, sebuah pertemuan besar antara dua kubu akhirnya dijadwalkan, resmi dan terbuka, untuk membahas kerjasama proyek nasional bernilai sangat besar. Semua tahu bahwa pertemuan itu bukan sekadar negosiasi bisnis, melainkan ajang penentuan siapa yang akan memegang kendali di masa depan. Dan kali ini, Lu Yuan tidak datang sebagai penonton atau tamu kehormatan semata, melainkan sebagai pemain utama yang siap menguji seberapa jauh ia telah melangkah dari titik terendah hidupnya. Hari pertemuan itu tiba dengan suasana yang tegang sejak pagi. Gedung Konferensi Nasional dijaga ketat, kendaraan mewah berjajar rapi di halaman, dan para petinggi perusahaan berdatangan dengan ekspresi penuh perhitungan. Proyek yang akan dibahas bukan proyek biasa, melainkan pembangunan kawasan terpadu bernilai ratusan miliar yang akan menentukan arah ekonomi wilayah untuk puluhan tahun ke depan. Semua orang tahu bahwa siapapun yang memimpin proyek itu akan menguasai aliran dana, pengaruh politik, dan jaringan bisnis yang jauh lebih luas daripada sekadar keuntungan finansial. Lu Yuan datang bersama Su Wanshan tanpa kemewahan berlebihan. Ia mengenakan setelan sederhana namun rapi, wajahnya tenang seperti permukaan air yang tidak memperlihatkan kedalaman arus di bawahnya. Ketika mereka memasuki ruang rapat utama, sorot mata langsung tertuju pada mereka. Di ujung meja panjang, Chen Feilong sudah duduk dengan postur tegap, dikelilingi tim penasihat hukum dan keuangan terbaiknya. Tatapan mereka bertemu, dan kali ini tidak ada lagi bara emosi yang meledak-ledak, melainkan ketegangan dingin yang lebih berbahaya.
Presentasi dimulai dengan paparan data, proyeksi keuntungan, dan rencana pembiayaan. Konsorsium yang dipimpin Chen Feilong menawarkan skema yang terlihat solid dengan dukungan dana asing yang besar. Beberapa peserta tampak terkesan, angka-angka yang ditampilkan memang menggiurkan. Namun ketika tiba giliran Su Group, suasana berubah. Lu Yuan berdiri, mengambil alih penjelasan tanpa tergesa. Ia tidak hanya membahas potensi keuntungan, tetapi juga menunjukkan risiko tersembunyi dalam model pembiayaan lawan, terutama ketergantungan pada pinjaman jangka pendek dengan bunga variabel yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan global. Dengan tenang, ia memaparkan analisis tentang kemungkinan fluktuasi nilai tukar dan dampaknya terhadap struktur utang konsorsium tersebut. Ia menunjukkan bahwa jika satu kebijakan saja berubah, seluruh proyek bisa terguncang, dan risiko itu pada akhirnya akan dibebankan kepada mitra lokal. Ruangan menjadi hening. Beberapa investor yang tadinya condong ke pihak Chen Feilong mulai bertukar pandang, menyadari bahwa perhitungan yang mereka lihat sebelumnya mungkin terlalu optimistis. Chen Feilong tidak tinggal diam. Ia membalas dengan argumen tajam, menuduh Su Group terlalu konservatif dan tidak berani mengambil peluang besar. Ia mencoba menggiring opini bahwa keberanian adalah kunci pertumbuhan. Namun Lu Yuan tidak terpancing. Ia justru menampilkan simulasi skenario terburuk yang membuat beberapa anggota dewan tampak gelisah. Angka-angka yang ia tampilkan bukan sekadar spekulasi, melainkan hasil analisis mendalam yang sulit dibantah. Pertemuan itu berlangsung berjam-jam, dipenuhi adu strategi dan perhitungan. Pada akhirnya, keputusan tidak diumumkan langsung, tetapi tanda-tandanya sudah terlihat. Beberapa pihak kunci menyatakan akan mempertimbangkan ulang dukungan mereka terhadap konsorsium Chen Feilong. Wajah Chen Feilong tetap keras ketika rapat ditutup, tetapi di balik ketegaran itu ada kesadaran pahit bahwa dominasi yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan kini benar terancam. Di luar gedung, angin sore bertiup kencang. Lu Yuan berdiri sejenak memandang langit yang mulai berubah warna. Su Wanxian menepuk bahunya, mengatakan bahwa apapun hasil, akhirnya, hari ini telah mengubah peta kekuatan. Namun bagi Lu Yuan, ini bukan sekadar kemenangan taktis. Ini adalah bukti bahwa ia tidak lagi berdiri sebagai korban atau penonton, melainkan sebagai arsitek masa depan yang mampu membaca risiko dan peluang dengan kejernihan yang tidak dimiliki banyak orang. Sementara itu, di rumah sakit, Yi menjalani sesi terapi dengan senyum yang semakin cerah. Setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap tawa yang terdengar, menjadi pengingat bahwa semua pertarungan itu memiliki makna. Lu Yuan tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan penuh rintangan, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melewati titik tanpa kembali. Dunia bisnis mungkin keras dan penuh intrik, tetapi kali ini ia tidak akan mundur. Ia telah memilih untuk berdiri di tengah badai, dan kini badai itu mulai bergerak mengikuti langkahnya. Keputusan resmi diumumkan 3 hari kemudian dalam konferensi pers yang dihadiri media dan perwakilan pemerintah. Proyek nasional itu akhirnya jatuh ke tangan Su Group sebagai pemimpin konsorsium baru, dengan alasan stabilitas pembiayaan dan mitigasi risiko yang lebih matang. Nama Lu Yuan disebut secara terbuka sebagai arsitek strategi yang menyelamatkan proyek dari potensi krisis di masa depan. Sorot lampu kamera berkedip tanpa henti, dan untuk pertama kalinya wajahnya terpampang di layar-layar berita ekonomi sebagai sosok yang mengubah arah keputusan besar. Di sisi lain kota, Chen Feilong menonton siaran itu tanpa ekspresi. Ruang kerjanya sunyi, hanya suara televisi yang memecah keheningan. Kekalahan ini bukan hanya soal proyek, melainkan soal posisi dan pengaruh yang perlahan terkikis. Beberapa mitra lamanya mulai menjaga jarak. Investor asing yang dulu begitu antusias kini menuntut evaluasi ulang. Ia menyadari bahwa strategi frontalnya gagal,
dan lawannya bukan lagi pria emosional yang bisa dipancing, melainkan sosok yang sabar, tajam, dan berani menunggu momen tepat untuk menyerang. Namun Chen Feilong bukan orang yang menyerah begitu saja. Dalam rapat tertutup malam itu, ia mengubah pendekatan. Alih-alih terus menekan secara langsung, ia memutuskan membangun jaringan baru di sektor yang belum disentuh Su Group, memanfaatkan relasi politik dan kekuatan lama yang masih setia padanya. Ia juga mulai menyelidiki masa lalu Lu Yuan secara mendalam, mencari celah sekecil apapun yang bisa digunakan untuk merusak reputasinya. Baginya, perang belum berakhir, hanya medan tempurnya yang berubah. Sementara itu, di rumah sakit, kabar kemenangan proyek itu sampai ke telinga Lu Yuan melalui pesan singkat dari Su Wanshan. Ia membacanya sambil duduk di samping Yi yang sedang belajar berjalan beberapa langkah dengan bantuan perawat. Senyum kecil muncul di wajahnya. Tetapi ia tidak menunjukkan euforia berlebihan. Ia lebih memilih melihat anaknya tertawa ketika berhasil berdiri tanpa bantuan selama beberapa detik. Momen itu terasa jauh lebih berarti daripada sorotan media atau pujian publik. Song Yuan datang membawa buah dan buku cerita untuk Yi. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar menjadi akrab, tetapi ada jarak yang mulai menyempit. Ia berbicara dengan nada lembut, tidak lagi penuh sindiran. Dalam hatinya, ia merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Melihat Lu Yuan berdiri di panggung besar tanpa kehilangan ketenangan, membuatnya mempertanyakan banyak hal tentang cara hidup yang selama ini ia anggap benar. Ia mulai mengambil jarak dari beberapa keputusan bisnis ayahnya, perlahan membangun identitasnya sendiri di luar bayang-bayang keluarga. Di tengah arus perubahan itu, Lu Yuan menerima laporan bahwa beberapa media mulai menggali latar belakangnya, termasuk masa-masa sulit yang pernah ia alami. Beberapa cerita diputarbalikkan, mencoba menggambarkannya sebagai oportunis yang naik karena keberuntungan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa serangan berikutnya mungkin tidak datang dalam bentuk angka dan kontrak, melainkan opini publik. Malam itu, ia berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu kota yang berkilauan seperti lautan cahaya. Ia menyadari bahwa semakin tinggi ia berdiri, semakin kencang angin yang akan menerpa. Namun ia tidak lagi merasa gentar. Setiap langkah yang ia ambil kini didasari bukan oleh keinginan membalas dendam, melainkan oleh tekad untuk menciptakan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi Yi. Di kejauhan, permainan kekuasaan terus bergerak, lebih halus dan lebih berbahaya. Chen Feilong merancang langkah senyap, media mulai memainkan narasi, dan para pemain baru mengamati dengan penuh minat. Tetapi Lu Yuan telah belajar membaca retakan halus di balik permukaan yang tampak sempurna. Ia tahu bahwa pertarungan berikutnya mungkin tidak terlihat di atas meja rapat, melainkan di balik layar, di ruang-ruang gelap tempat keputusan diam-diam menentukan nasib banyak orang. Dan ketika angin malam menyapu wajahnya, ia meneguhkan diri bahwa apapun yang datang, ia tidak akan membiarkan siapapun lagi menentukan arah hidupnya tanpa perlawanan. Gelombang pertama serangan itu datang tanpa suara keras, tetapi dampaknya terasa luas. Beberapa media ekonomi tiba-tiba menerbitkan laporan investigasi yang mempertanyakan lonjakan cepat reputasi Lu Yuan. Mereka menyinggung masa lalunya yang miskin, menyiratkan bahwa kebangkitannya terlalu dramatis untuk dianggap murni hasil kemampuan. Narasi itu tidak menuduh secara langsung, tetapi cukup untuk menanam benih keraguan di benak publik. Di forum-forum bisnis, muncul diskusi tentang kemungkinan adanya pendukung misterius di belakangnya. Lu Yuan membaca semua itu dengan wajah datar, tidak marah, tidak panik. Hanya mencatat pola penyebaran yang terkoordinasi. Su Wanshan menawarkan untuk menekan balik melalui jalur hukum dan media, tetapi Lu Yuan memilih pendekatan berbeda. Ia tahu bahwa membantah terlalu keras justru akan memperbesar api. Sebaliknya,
ia membuka diri terhadap satu wawancara eksklusif dengan jurnalis yang dikenal integritasnya tinggi. Dalam wawancara itu, ia tidak membela diri dengan retorika, melainkan menceritakan perjalanan hidupnya secara lugas, termasuk masa ketika ia hampir kehilangan Yi karena ketidakmampuan membayar biaya rumah sakit. Ia tidak menyalahkan siapapun, tidak menyebut nama, hanya menjelaskan bagaimana tekanan dan penghinaan membentuk ketajaman instingnya. Cerita itu menyentuh banyak orang lebih dalam daripada bantahan formal apapun. Sementara opini publik mulai berbalik, Chen Feilong menyadari bahwa serangan reputasi saja tidak cukup. Ia mengalihkan fokus pada titik yang lebih sensitif, rantai pasokan proyek nasional yang kini dipimpin Su Group. Melalui jaringan lamanya, ia memicu gangguan kecil namun strategis, menunda pengiriman material penting, menciptakan hambatan administratif yang memperlambat izin tertentu. Tujuannya jelas, bukan menjatuhkan secara frontal, melainkan membuat proyek terlihat tidak stabil sehingga kepercayaan perlahan terkikis. Lu Yuan segera merasakan gejolak itu. Laporan harian menunjukkan keterlambatan yang tidak biasa. Alih-alih bereaksi emosional, ia membentuk tim kecil yang bekerja diam-diam, memetakan setiap hambatan dan mengidentifikasi simpul pengaruh di baliknya. Ia menemukan pola yang sama seperti ketika memeriksa retakan halus pada glasir kuno. Jika satu titik ditekan, seluruh struktur bisa terganggu. Ia pun memutuskan untuk tidak hanya menambal kerusakan, tetapi mengubah sistemnya. Ia mengusulkan diversifikasi pemasok, membuka jalur kerja sama dengan perusahaan regional yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi konsorsium besar. Langkah itu bukan hanya mengamankan proyek, tetapi juga membangun basis dukungan baru yang lebih luas. Ketika gangguan berikutnya muncul, dampaknya jauh lebih kecil dari yang diharapkan Chen Feilong. Upaya sabotase halus itu mulai kehilangan efektivitas. Di tengah ketegangan itu, kondisi Yi terus membaik. Ia sudah bisa berjalan lebih stabil dan mulai kembali bersekolah secara terbatas. Setiap pagi ketika Lu Yuan mengantarnya, ia merasakan kehangatan sederhana yang tidak bisa dibeli dengan proyek bernilai ratusan miliar. Yi yang tertawa bersama teman-temannya menjadi pengingat bahwa semua pertarungan ini bukan untuk ambisi kosong, melainkan untuk masa depan yang nyata. Suatu malam, ketika Lu Yuan baru saja kembali dari rapat, ia menerima pesan anonim yang berisi peringatan singkat, permainan belum selesai, dan langkah berikutnya akan lebih dalam. Ia menatap layar ponsel itu lama, lalu menghapus pesan tanpa ekspresi. Ia tahu bahwa semakin dekat ia ke pusat kekuasaan, semakin besar pula risiko yang menunggu. Namun ia juga tahu bahwa lawannya kini tidak lagi bisa memandangnya sebagai pion. Di kantor tinggi yang menghadap kota, Chen Feilong berdiri dengan tangan terlipat, menatap lampu-lampu yang berkilau seperti bintang palsu. Ia menyadari bahwa pria yang dulu ia anggap tak berarti kini telah menjadi poros baru dalam peta kekuatan. Amarahnya tidak lagi meledak-ledak, melainkan berubah menjadi tekad dingin. Ia mulai merancang langkah yang tidak lagi menyasar proyek atau reputasi, melainkan fondasi paling pribadi dari lawannya. Dan di apartemen yang hangat, ketika Yi tertidur pulas setelah membaca buku cerita, Lu Yuan duduk sendirian di ruang kerja kecilnya, memeriksa laporan dan memikirkan masa depan. Ia merasakan ketenangan yang aneh, seolah badai yang mendekat justru membuat pikirannya semakin jernih. Ia tidak tahu bentuk serangan berikutnya, tetapi satu hal pasti, ia tidak akan kembali menjadi pria yang memohon di lorong rumah sakit. Jika dunia memilih menjadikannya pusat pusaran, maka ia akan belajar mengendalikan arusnya, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Serangan berikutnya datang tepat ke jantung yang paling rapuh. Suatu pagi ketika Lu Yuan sedang menghadiri rapat koordinasi proyek, ia menerima panggilan dari sekolah Yi. Suara di seberang terdengar tegang,
mengatakan bahwa beberapa orang tak dikenal mencoba menjemput Yi dengan alasan instruksi keluarga. Untungnya, pihak sekolah menolak karena prosedur yang ketat, tetapi insiden itu cukup membuat darah Lu Yuan terasa membeku. Dalam sekejap, semua analisis bisnis dan strategi finansial menjadi tidak berarti dibanding satu. Kemungkinan mengerikan, seseorang berani menyentuh anaknya. Ia meninggalkan rapat tanpa penjelasan panjang dan langsung menuju sekolah. Yi berdiri di ruang guru, wajahnya sedikit bingung namun tidak menangis. Ketika melihat ayahnya, ia berlari kecil dan memeluknya erat. Pelukan itu seperti mengingatkan Lu Yuan bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati siapapun. Ia menenangkan putrinya dengan suara lembut, tetapi di dalam dirinya, sesuatu berubah menjadi dingin dan tajam. Penyelidikan internal dilakukan dengan cepat. Rekaman kamera memperlihatkan dua pria berpakaian rapi yang mengaku sebagai perwakilan keluarga, tetapi identitas mereka palsu. Polanya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Lu Yuan tidak perlu bukti tertulis untuk memahami pesan tersembunyi. Ini bukan tentang penculikan sungguhan, melainkan peringatan. Sebuah garis tipis yang sengaja disentuh untuk menguji reaksinya. Malam itu, ia meminta pertemuan langsung dengan Chen Feilong. Tidak di ruang rapat besar, tidak di hadapan publik, melainkan di sebuah klub privat yang sunyi dan eksklusif. Ketika mereka duduk berhadapan, suasana terasa lebih berat daripada semua perdebatan bisnis. Sebelumnya, tidak ada dokumen, tidak ada grafik, hanya dua pria dengan sejarah panjang. Pertentangan. Lu Yuan berbicara lebih dulu, suaranya tenang tetapi mengandung tekanan yang tak terlihat. Ia tidak menuduh secara langsung, tetapi ia menyatakan bahwa permainan apapun boleh terjadi di meja bisnis. Namun menyentuh keluarga adalah batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Chen Feilong mendengarkan dengan wajah datar, menyangkal keterlibatan secara halus, tetapi di balik sorot matanya ada pengakuan samar bahwa pesan itu memang dimaksudkan untuk mengguncang. Percakapan itu tidak berakhir dengan kesepakatan damai, tetapi dengan pemahaman baru. Lu Yuan menyadari bahwa lawannya telah bergerak ke wilayah yang lebih gelap, dan ia tidak bisa lagi hanya bertahan dengan strategi reaktif. Ia mulai memperkuat keamanan pribadi, bukan hanya untuk Yi, tetapi juga untuk orang-orang yang bekerja dekat dengannya. Namun ia tidak berhenti di sana. Dengan bantuan Su Wanshan dan beberapa sekutu baru, ia mulai mengumpulkan bukti tentang praktik-praktik lama yang pernah dilakukan oleh jaringan Chen Feilong, transaksi abu-abu, tekanan tersembunyi, dan manipulasi pasar yang selama ini tertutup rapat. Ia tidak berniat mempublikasikannya sembarangan, tetapi ia ingin memiliki kartu yang cukup kuat untuk memastikan tidak ada lagi ancaman yang diarahkan pada keluarganya. Sementara itu, Yi mulai menyadari bahwa ayahnya terlihat lebih sering termenung. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama membaca, ia bertanya dengan polos apakah ayahnya lelah. Lu Yuan tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya sedang bekerja keras agar mereka bisa hidup tenang. Pertanyaan sederhana itu menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Mengingatkannya bahwa semua langkahnya akan membentuk dunia yang kelak diwariskan pada anaknya. Di balik layar kota yang gemerlap, dua kekuatan kini saling menatap dengan kesadaran baru. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis atau adu kecerdikan, melainkan pertarungan batas moral dan keberanian melindungi apa yang paling berharga. Lu Yuan berdiri di ambang keputusan besar, apakah ia akan terus bermain di garis abu-abu dunia kekuasaan, atau menarik garis tegas yang mungkin akan memicu ledakan lebih besar. Angin malam bertiup kencang ketika ia berdiri di balkon, menatap lampu-lampu yang berkelip seperti ribuan mata. Ia tahu satu hal dengan pasti, siapapun yang mencoba menyentuh Yi lagi tidak akan berhadapan dengan pria yang dulu dihina dan diremehkan. Ia telah belajar bahwa untuk menjaga cahaya kecil yang paling berharga, terkadang seseorang harus berani berjalan
lebih jauh ke dalam bayangan. Beberapa hari setelah pertemuan sunyi itu, suasana di sekitar Lu Yuan berubah menjadi lebih teratur namun lebih tegang. Keamanan di sekolah Yi ditingkatkan tanpa mencolok. 2 orang berpakaian biasa selalu berada dalam jarak pandang, dan rute harian mereka dibuat tidak pernah sama. Lu Yuan tidak ingin anaknya hidup dalam ketakutan, maka semua dilakukan senyap, seperti lapisan perlindungan yang tak terlihat. Namun di dalam dirinya, keputusan sudah diambil. Ia tidak akan menunggu serangan berikutnya. Tim kecil yang ia bentuk mulai bekerja lebih dalam. Data keuangan lama, laporan internal, perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan jaringan Chen Feilong, hingga jejak transaksi lintas negara yang terselubung dalam proyek-proyek terdahulu, semua dikumpulkan dan dianalisis dengan presisi. Lu Yuan membaca setiap detail dengan ketenangan yang mengingatkan pada caranya memeriksa artefak kuno. Ia tidak mencari kesalahan kecil, ia mencari retakan besar yang selama ini tersembunyi di balik kemegahan. Dan retakan itu akhirnya terlihat dalam satu proyek lama yang melibatkan aliansi asing. Terdapat aliran dana yang diputar melalui beberapa perusahaan cangkang sebelum kembali sebagai investasi resmi. Secara kasat mata, semuanya legal, tetapi pola waktunya menunjukkan manipulasi nilai tukar dan penggelembungan aset. Jika dibuka ke publik tanpa persiapan, dampaknya akan menghancurkan banyak pihak, termasuk stabilitas pasar. Lu Yuan tidak gegabah. Ia tahu kartu ini terlalu besar untuk dimainkan sembarangan. Ia mengatur pertemuan kedua dengan Chen Feilong, kali ini di ruang kantor tinggi milik lawannya. Kota terbentang di bawah kaki mereka, lampu-lampu malam berkilauan seperti medan perang yang tenang sebelum badai. Tanpa basa-basi, Lu Yuan meletakkan berkas tipis di atas meja. Ia tidak mengancam, tidak meninggikan suara, hanya menyatakan bahwa ia tidak ingin perang tanpa akhir. Ia ingin garis jelas, proyek dan bisnis boleh bersaing keras, tetapi keluarga dan kehidupan pribadi tidak boleh disentuh. Jika garis itu kembali dilanggar, maka apa yang ada di dalam berkas itu tidak akan lagi berada di ruang tertutup. Chen Feilong membuka berkas tersebut perlahan. Wajahnya tidak berubah banyak, tetapi urat di pelipisnya menegang. Ia menyadari bahwa lawannya tidak lagi sekadar cerdas, melainkan sabar dan sistematis. Beberapa menit berlalu tanpa kata-kata. Di udara terasa sesuatu yang berbeda, bukan lagi amarah mentah, melainkan perhitungan ulang. Chen Feilong akhirnya menutup berkas itu dan berkata dengan suara rendah bahwa dunia bisnis memang keras. Tetapi ia tidak pernah benar-benar berniat menyakiti seorang anak. Ia mengakui bahwa beberapa orang di sekelilingnya mungkin terlalu jauh melangkah. Pengakuan itu tidak sepenuhnya tulus, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia memahami posisi tawarnya melemah. Sejak malam itu, gangguan-gangguan kecil terhadap proyek subgrup mulai mereda. Pemasok yang sebelumnya tertahan kembali bergerak, izin yang tertunda diproses lebih cepat. Tidak ada deklarasi damai, tidak ada jabat tangan di depan kamera, tetapi keseimbangan baru tercipta. Dua kekuatan besar itu kini berdiri dengan jarak yang jelas, saling mengawasi namun tidak lagi saling menusuk secara sembunyi. Di rumah, Yi semakin kuat. Ia sudah bisa berlari pelan di taman, rambutnya yang sempat rontok mulai tumbuh kembali, dan tawanya terdengar lebih cerah dari sebelumnya. Suatu sore, ketika mereka duduk di bangku taman, Yi berkata bahwa ia ingin menjadi dokter agar bisa menyelamatkan orang seperti dirinya. Kata-kata sederhana itu membuat dada Lu Yuan terasa hangat dan berat sekaligus. Ia menyadari bahwa semua pertarungan ini pada akhirnya akan membentuk nilai yang diwariskan kepada anaknya. Su Wanshan suatu hari berkata bahwa keseimbangan ini mungkin tidak akan bertahan selamanya, karena ambisi dan kepentingan selalu berubah. Lu Yuan hanya tersenyum tipis. Ia tidak lagi terobsesi untuk menang telak atau menguasai segalanya. Ia telah belajar bahwa
Kekuatan sejati bukan hanya tentang mengalahkan lawan, tetapi tentang menentukan batas yang tidak boleh dilewati. Malam kembali turun, dan kota berkilau seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi pertempuran. Di balik dinding-dinding kaca gedung tinggi, Lu Yuan berdiri di jendela apartemennya, melihat bayangan dirinya yang kini berbeda dari pria yang dulu dipaksa berlutut demi tempat tidur. Rumah sakit. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi digerakkan oleh amarah. Ia digerakkan oleh tanggung jawab dan kesadaran bahwa setiap langkahnya memiliki konsekuensi jauh lebih luas daripada sekadar kemenangan pribadi. Di kejauhan, dunia terus bergerak, proyek-proyek baru menunggu, peluang dan ancaman silih berganti. Namun untuk saat ini, ada ketenangan yang tidak palsu. Bukan karena badai telah hilang, melainkan karena ia telah belajar berdiri tegak di tengahnya. Dan selama cahaya kecil di rumahnya tetap menyala, ia tahu ia memiliki alasan untuk terus melangkah, apapun gelombang berikutnya yang mungkin datang. Ketenangan itu bertahan beberapa bulan, cukup lama untuk membuat banyak orang percaya bahwa konflik besar telah usai. Proyek nasional berjalan sesuai jadwal, bahkan melampaui beberapa target awal. Investor yang dulu ragu kini kembali menunjukkan dukungan terbuka. Media yang sempat mempertanyakan Lu Yuan mulai memuji pendekatannya yang stabil dan penuh perhitungan. Di permukaan, segalanya tampak terkendali. Namun Lu Yuan tahu bahwa dunia seperti ini jarang benar-benar tenang. Ia memperhatikan perubahan kecil yang tidak disadari orang lain. Beberapa pejabat yang sebelumnya netral mulai menunjukkan kecenderungan baru. Beberapa perusahaan asing tiba-tiba mengajukan proposal kerja sama dengan syarat yang terlalu menguntungkan. Ia merasakan adanya arus baru yang bergerak di bawah permukaan, lebih halus dan lebih terorganisasi daripada sebelumnya. Kecurigaannya terbukti ketika sebuah konsorsium internasional mengumumkan rencana masuk ke sektor infrastruktur dalam negeri dengan dana sangat besar. Nama-nama yang terlibat tidak langsung mengarah ke Chen Feilong, tetapi jejak hubungan mereka menunjukkan koneksi lama. Strateginya kali ini berbeda, bukan lagi menekan atau menyerang secara frontal, melainkan membangun kekuatan paralel yang perlahan bisa menggerus dominasi subgrup. Dari sisi lain, Lu Yuan tidak menghadapinya dengan konfrontasi langsung. Ia justru mempercepat transformasi internal. Ia mengusulkan sistem transparansi baru dalam setiap proyek, membuka laporan ke publik lebih luas daripada yang diwajibkan, dan membangun reputasi perusahaan sebagai entitas yang tidak hanya kuat secara finansial tetapi juga bersih dan akuntabel. Langkah itu membuatnya sulit diserang dari sisi moral maupun hukum. Di saat yang sama, ia mulai memperluas jaringan di luar dunia bisnis tradisional. Ia membangun hubungan dengan akademisi, komunitas budaya, dan lembaga sosial. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada angka dan kontrak, tetapi pada kepercayaan yang dibangun lintas sektor. Setiap langkahnya seperti menyusun benteng berlapis, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan bahwa siapapun yang mencoba mengguncangnya harus menghadapi fondasi yang kokoh. Di rumah, perubahan itu juga terasa. Yi kini kembali sekolah penuh waktu, rambutnya tumbuh lebat, wajahnya berseri. Ia sering bercerita tentang pelajaran dan teman-temannya, tentang mimpi menjadi dokter, tentang ingin membantu anak-anak yang sakit. Lu Yuan mendengarkan dengan senyum yang tulus, tetapi di balik itu ada kesadaran bahwa ia harus menjaga dunia anaknya tetap bersih dari bayangan konflik yang pernah hampir merenggut segalanya. Suatu malam, ketika ia baru saja selesai meninjau laporan proyek, ia menerima kabar bahwa konsorsium baru itu gagal mendapatkan satu kontrak penting karena alasan transparansi yang kurang jelas. Beberapa mitra mereka mulai mundur. Lu Yuan tidak merasa puas, hanya merasa bahwa langkahnya untuk memperkuat fondasi mulai menunjukkan hasil. Ia tidak lagi terpancing untuk membalas setiap gerakan lawan.
Ia membiarkan waktu dan struktur bekerja untuknya. Chen Feilong, di sisi lain, mulai menyadari bahwa pendekatan lamanya tidak lagi efektif. Ia melihat bahwa Lu Yuan tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh lebih matang dan lebih sulit disentuh. Dalam kesunyian ruang kerjanya, ia mulai mempertanyakan apakah pertarungan panjang ini masih sepadan dengan energi yang terkuras. Namun harga diri dan sejarah panjang rivalitas membuatnya sulit mundur sepenuhnya. Musim berganti, proyek-proyek besar memasuki fase penyelesaian, reputasi Su Group semakin menguat, dan nama Lu Yuan tidak lagi disebut sebagai fenomena sesaat, melainkan sebagai figur strategis yang diperhitungkan. Namun ia sendiri merasa bahwa pencapaian terbesar bukanlah kontrak atau liputan media, melainkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan batas moral. Suatu sore di taman, Yi berlari menghampirinya dengan sertifikat kecil hasil lomba menggambar. Ia tertawa bangga, memamerkan gambar keluarga kecil mereka di bawah langit cerah. Lu Yuan memeluknya erat, merasakan bahwa semua intrik dan permainan kekuasaan hanyalah latar belakang dari tujuan sederhana, menjaga senyum itu tetap ada. Kota tetap berkilau di malam hari, penuh persaingan dan ambisi yang tidak pernah benar-benar padam. Tetapi kini, Lu Yuan tidak lagi berdiri sebagai orang yang terpojok atau sebagai penantang yang haus pembuktian. Ia berdiri sebagai seseorang yang telah memilih jalannya sendiri, memahami bahwa kekuatan bukan hanya tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Dan selama ia memegang prinsip itu, badai apapun yang datang tidak akan mampu menggoyahkan fondasi yang telah ia bangun dengan darah, air mata, dan tekad yang tak pernah padam. Waktu berjalan lebih tenang, namun bukan berarti tanpa ujian. Ketika proyek nasional memasuki tahap akhir dan hampir diresmikan, sebuah laporan audit independen yang tidak terduga diumumkan oleh lembaga pengawas pusat. Laporan itu menyatakan adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur besar, termasuk yang dipimpin Su Group. Bagi banyak perusahaan, audit seperti ini adalah mimpi buruk. Bagi Lu Yuan, ini adalah momen pembuktian apakah fondasi yang ia bangun benar-benar kokoh. Berbeda dengan kepanikan yang biasanya menyertai pengumuman semacam itu, Lu Yuan justru terlihat lebih tenang. Ia memanggil seluruh tim inti dan berkata dengan tegas bahwa tidak ada dokumen yang boleh disembunyikan, tidak ada data yang boleh dimanipulasi. Semua harus dibuka apa adanya. Ia tahu bahwa transparansi yang selama ini ia dorong akan menjadi perisai terbaiknya. Audit berlangsung berminggu-minggu. Media kembali berspekulasi, beberapa analis memprediksi akan ada kejutan besar. Chen Feilong mengamati dari kejauhan. Ia tahu bahwa audit itu bukan inisiatifnya, tetapi ia juga sadar bahwa jika ditemukan celah, itu akan menjadi kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Namun semakin dalam pemeriksaan dilakukan, semakin jelas bahwa struktur proyek Su Group dibangun dengan disiplin dan pengawasan ketat. Tidak ada penyimpangan besar, tidak ada manipulasi angka. Yang ditemukan justru efisiensi dan sistem pengendalian risiko yang menjadi contoh bagi perusahaan lain. Ketika hasil akhir diumumkan dan menyatakan proyek tersebut bersih serta memenuhi standar tertinggi, reputasi Lu Yuan melompat ke tingkat yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar ahli membaca peluang, tetapi simbol tata kelola yang kuat di tengah dunia bisnis yang sering dipenuhi abu-abu. Banyak pihak yang sebelumnya netral kini secara terbuka mendekat, menawarkan kerjasama jangka panjang. Di tengah pengakuan itu, Lu Yuan tetap menjaga ritme hidupnya. Ia masih mengantar Yi ke sekolah ketika jadwal memungkinkan, masih duduk bersamanya mengerjakan tugas, masih mendengarkan cerita-cerita kecil yang bagi dunia mungkin remeh, tetapi baginya adalah inti dari segalanya. Ia menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan lawan, melainkan menjaga keseimbangan antara dunia luar yang keras dan rumah yang hangat.
Chen Feilong akhirnya mengundang Lu Yuan untuk makan malam pribadi, tanpa saksi, tanpa kamera. Pertemuan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada ancaman tersirat, tidak ada nada menantang. Chen Feilong mengakui bahwa dunia telah berubah, dan bahwa pertarungan panjang mereka telah mengajarkannya sesuatu tentang batas dan harga yang harus dibayar. Ia tidak meminta perdamaian secara eksplisit, tetapi ia menawarkan kerja sama terbatas di proyek yang netral, sebagai tanda bahwa kompetisi tidak harus selalu berujung kehancuran. Lu Yuan mendengarkan dengan sikap tenang. Ia tidak melupakan masa lalu, tetapi ia juga tidak ingin terjebak di dalamnya selamanya. Ia menerima kerja sama itu dengan syarat jelas, tidak ada permainan di luar meja, tidak ada tekanan tersembunyi, dan keluarga tetap berada di luar segala bentuk persaingan. Kesepakatan itu mungkin rapuh, tetapi cukup untuk menandai babak baru. Malam setelah pertemuan itu, Lu Yuan berdiri di balkon rumahnya seperti dulu, tetapi perasaannya berbeda. Ia tidak lagi merasa dikejar atau dikepung. Ia merasa seperti seseorang yang telah melewati badai panjang dan kini memahami arah angin. Yi keluar menghampirinya, memeluk pinggangnya, dan berkata bahwa ia ingin melihat laut suatu hari nanti. Lu Yuan tersenyum dan berjanji akan membawanya. Dalam cahaya kota yang tak pernah tidur, ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak lagi ditentukan oleh rasa sakit atau dendam. Ia telah memilih untuk membangun, bukan menghancurkan. Dunia bisnis akan selalu penuh persaingan, tetapi selama ia memegang teguh batas yang telah ia tetapkan, ia tahu ia tidak akan kembali menjadi pria yang terpojok dan memohon. Dan ketika ia memandang langit malam yang luas, ia merasa untuk pertama kalinya bahwa ia tidak hanya bertahan dari badai, tetapi telah tumbuh bersamanya, menjadi lebih kuat tanpa kehilangan kemanusiaannya. Musim berganti kembali, membawa udara hangat dan aroma hujan pertama yang menyejukkan kota. Kehidupan Lu Yuan perlahan menemukan ritme baru. Di pagi hari, ia tetap mengantar Yi ke sekolah, kali ini tidak terburu-buru, tidak penuh cemas. Ia menyadari bahwa setiap langkah kecil putrinya adalah kemenangan yang lebih berarti daripada semua kontrak bernilai miliaran. Yi mulai lebih aktif di sekolah, teman-temannya mulai mengenal dirinya sebagai gadis ceria yang selamat dari masa sulit, dan senyum itu kini menjadi cahaya yang menenangkan hati Lu Yuan setiap pagi. Di sisi lain, Su Wanshan mengelola ekspansi proyek dengan lebih percaya diri. Kepercayaan investor meningkat karena mereka melihat bahwa struktur dan tata kelola yang diterapkan Lu Yuan tidak sekadar teori, tetapi terbukti efektif dalam menghadapi tekanan yang kompleks. Proyek-proyek baru mulai ditawarkan, beberapa di antaranya proyek internasional yang menuntut keberanian dan kepemimpinan yang matang. Namun Lu Yuan tetap bijaksana. Ia menolak tawaran yang terlalu berisiko, memilih fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Chen Feilong, di ruang kerjanya yang megah, mengamati setiap perkembangan. Ia sadar bahwa Lu Yuan bukan lagi pemuda yang bisa ia intimidasi dengan ancaman atau permainan licik. Kekaguman yang terselip di antara rasa marah membuatnya sulit mengekspresikan diri. Ia mulai mengubah pendekatannya, lebih hati-hati, lebih terselubung. Ia tahu bahwa setiap langkah salah bisa membuatnya kehilangan pengaruh yang selama ini dibangun puluhan tahun. Sementara itu, Song Yuan mulai menempuh jalan baru. Ia tidak lagi mengikuti jejak ayahnya secara membabi buta. Ia mulai terlibat dalam proyek sosial, terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Setiap kali ia melihat Yi, ia diingatkan bahwa tindakan nyata lebih penting daripada status atau prestise. Perubahan itu pelan, tetapi konsisten, dan bagi Lu Yuan, itu adalah tanda bahwa orang-orang di sekitarnya juga mulai belajar dari pengalaman mereka sendiri. Suatu sore, ketika Yi pulang dari sekolah dengan senyum lebar membawa hasil lomba menggambar terbaru,
Lu Yuan duduk bersamanya di balkon rumah. Ia melihat anaknya, menatap langit senja dengan mata berbinar, tanpa beban, tanpa rasa takut. Hati Lu Yuan terasa ringan, tetapi di dalam dirinya tetap ada kesadaran bahwa dunia luar tidak pernah berhenti bergerak. Ia tahu tantangan dan persaingan selalu mengintai, bahkan saat ketenangan terlihat sempurna. Malam itu, di ruang kerja kecilnya, Lu Yuan menatap kota dari balik jendela. Lampu-lampu yang berkelip seperti ribuan mata pengawas, tapi ia tidak lagi merasa terintimidasi. Ia menatap Yi, yang tertidur di kamar sebelah, memikirkan semua perjalanan panjang yang mereka lalui, dari lorong rumah sakit yang dingin, lelang antik yang menegangkan, hingga permainan kekuasaan yang hampir menghancurkan segalanya. Semua itu bukan hanya membentuk kemampuan dan strategi bisnisnya, tetapi juga mempertebal tekad dan hatinya. Di kejauhan, bayangan Chen Feilong masih mengintai, perhitungan-perhitungan diam terus dibuat untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru. Tetapi Lu Yuan tidak lagi menjadi pion yang mudah digerakkan oleh kekuatan siapapun. Ia telah belajar membaca pola, mengantisipasi gerakan lawan, dan menjaga garis batas yang tidak bisa dilanggar. Ia tahu, kekuatan sejati bukan tentang mengalahkan semua orang, tetapi tentang menciptakan dunia di mana mereka yang dicintai tetap aman dan berkembang. Dan di tengah malam yang sunyi, dengan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma hujan, Lu Yuan berdiri di balkon, tangan menempel di rel besi, memandang langit luas yang berkilau oleh cahaya lampu kota. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa badai telah banyak berlalu, tetapi tidak pernah sepenuhnya hilang. Namun kini, ia bukan lagi orang yang terpojok, ia telah menjadi arsitek nasibnya sendiri, siap menghadapi apapun yang datang dengan ketenangan dan tekad yang tidak pernah padam. Beberapa minggu kemudian, ketenangan itu kembali diuji oleh gelombang lain, kali ini datang dari ranah yang lebih halus, politik dan opini publik. Sebuah laporan investigasi oleh lembaga riset independen mulai mengaitkan proyek-proyek besar dengan potensi dampak sosial, lingkungan, dan tata kota. Beberapa pihak mencoba memutar narasi, menyiratkan bahwa Su Group, sebagai pimpinan konsorsium, mungkin terlalu fokus pada keuntungan dan prestise. Sementara kesejahteraan masyarakat menjadi isu sekunder. Laporan itu tidak menuduh secara langsung, tetapi cukup untuk menimbulkan keresahan di kalangan pejabat dan investor. Lu Yuan membaca dokumen itu dengan tenang. Tidak ada panik, tidak ada kemarahan. Ia memanggil tim analis internal dan mulai membedah setiap klaim, menemukan titik-titik yang dilebih-lebihkan atau tidak berdasar, lalu menyiapkan tanggapan yang sistematis dan berbasis data. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak hanya melindungi proyek, tetapi juga reputasinya sendiri di mata publik. Strateginya sederhana, terbuka, faktual, dan transparan. Sementara itu, Chen Feilong memperhatikan gelombang opini ini dengan campuran frustrasi dan kekaguman. Ia menyadari bahwa meskipun serangan publik bisa melemahkan posisi lawan, Lu Yuan memiliki kemampuan membaca arus opini dan mengubahnya menjadi keuntungan. Setiap kali narasi mencoba menekan Su Group, respon Lu Yuan selalu tepat sasaran, menahan kerusakan dan bahkan membalikkan persepsi di mata publik. Taktik lama, mengintimidasi, menyebar rumor, atau memanipulasi, tidak lagi efektif. Di rumah, Yi mulai lebih aktif di sekolah dan komunitas. Setiap pagi, ia berlari menuju Lu Yuan. Dengan cerita baru, membicarakan teman, guru, atau pengalaman kecil yang bagi dunia mungkin remeh, tetapi bagi Lu Yuan adalah cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Melihat itu, Lu Yuan merasa bahwa semua perjuangan, semua ancaman, dan semua tekanan di luar bukan lagi sekadar soal bisnis, tetapi soal menciptakan dunia yang aman dan layak bagi anaknya. Song Yuan kini semakin sering terlibat dalam kegiatan sosial yang bersinggungan dengan
Keluarga Lu Yuan. Ia mulai menunjukkan inisiatif dalam proyek pendidikan anak-anak kurang mampu, dan perlahan mulai membangun identitasnya sendiri tanpa harus membandingkan dirinya dengan status keluarga atau pengaruh ayahnya. Lu Yuan memperhatikan perubahan itu dari jauh, menyadari bahwa pengaruhnya tidak hanya terlihat di dunia bisnis, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Perubahan ini bukan hasil dominasi atau tekanan, tetapi akibat pengamatan dan keputusan yang matang. Suatu malam, ketika kota diterangi lampu jalan yang berkelap-kelip dan hujan turun tipis, Lu Yuan berdiri di balkon, Yi tertidur lelap di kamar sebelah. Ia memikirkan semua perjalanan yang telah dilewati, dari lorong rumah sakit yang dingin, lelang antik yang menegangkan, hingga konfrontasi langsung dengan Chen Feilong dan permainan politik yang berlapis. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa semua itu telah membentuknya menjadi pria yang lebih matang, lebih sabar, dan lebih waspada. Ia bukan lagi pemuda yang mudah diintimidasi, bukan lagi orang yang terjebak oleh ketakutan atau rasa ingin membalas. Kini, setiap langkahnya diambil dengan tujuan yang jelas, bukan karena emosi. Di kejauhan, Chen Feilong masih merancang strategi, mencari celah, mencoba memanfaatkan arus yang terus bergerak. Namun ia sadar bahwa Lu Yuan telah menguasai satu keunggulan penting, tidak ada lagi ketakutan yang bisa dieksploitasi. Setiap serangan harus diperhitungkan dengan cermat, karena Lu Yuan tidak lagi berdiri di posisi lemah. Dan ketika malam semakin dalam, dengan suara hujan yang menembus jendela, Lu Yuan menatap lampu-lampu kota yang bergemerlapan, tangan menempel di rel balkon. Ia tahu badai mungkin akan selalu datang, tetapi ia telah belajar menari di dalamnya, menjaga yang berharga, dan menatap masa depan dengan ketenangan yang hanya diperoleh dari pengalaman pahit yang berhasil ia lewati. Di sisi lain, Yi yang tertidur pulas menjadi simbol bahwa segala perjuangan ini tidak sia-sia. Ia tersenyum tipis, siap menghadapi gelombang baru, tetapi kali ini dengan pondasi yang lebih kokoh dan hati yang tak tergoyahkan. Musim panas mulai terasa, dan hiruk-pikuk kota seolah menyesuaikan diri dengan ritme baru yang dibentuk Lu Yuan. Di pagi hari, Yi sudah bisa berlari lebih cepat dan berbicara lebih lantang tentang rencana sekolahnya. Ia tampak gembira, tanpa bayangan trauma masa lalu yang dulu selalu membuat Lu Yuan cemas. Setiap langkahnya kini menjadi pengingat bahwa perjuangan panjang mereka tidak sia-sia. Lu Yuan mengantar putrinya dengan tenang, memperhatikan interaksi Yi dengan teman-temannya, menyadari bahwa keberhasilan terbesar bukan di papan proyek atau lelang, tetapi pada senyum dan tawa kecil itu. Di dunia bisnis, reputasi Lu Yuan semakin menancap. Investor dan mitra yang dulunya meremehkannya kini datang sendiri untuk berdiskusi, meminta nasihat, dan menjajaki peluang kerja sama. Nama Lu Yuan disebut dengan hormat dalam pertemuan-pertemuan penting. Bukan hanya sebagai penasihat ahli, tetapi sebagai simbol seseorang yang menggabungkan ketajaman insting dengan integritas. Su Wanshan tetap di sisinya, tetapi kini lebih sebagai pengamat strategis daripada pembimbing, karena Lu Yuan telah menjadi kekuatan yang mandiri. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah kabar datang dari pihak pemerintah daerah, menyebutkan adanya audit tambahan terhadap proyek nasional untuk memastikan seluruh aspek lingkungan dan sosial terpenuhi. Audit ini, meskipun sah secara hukum, merupakan bentuk tekanan halus yang bisa dimanfaatkan lawan. Lu Yuan memandang dokumen itu tanpa panik. Ia sudah menduga bahwa badai akan datang lagi, tetapi kali ini ia telah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum kabar itu muncul. Tim analisnya mulai bekerja menyiapkan laporan tambahan, menyertakan data ilmiah, survei sosial, dan bukti integritas yang tak terbantahkan. Di sisi lain kota, Chen Feilong menyadari bahwa serangan frontal tidak lagi efektif. Ia tidak bisa
lagi memanfaatkan celah moral atau ketakutan. Ia mulai merancang strategi yang lebih halus, mencoba memengaruhi opini melalui media dan konsultan politik yang tersebar. Namun setiap langkahnya kini selalu diperhitungkan oleh Lu Yuan, yang telah belajar membaca pola, menilai niat, dan mengantisipasi manuver sebelum mereka benar-benar terjadi. Hubungan mereka kini seperti permainan catur raksasa, di mana setiap langkah membutuhkan pemikiran beberapa gerakan ke depan. Song Yuan juga menunjukkan perubahan signifikan. Ia semakin sering terlihat membantu kegiatan sosial yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak-anak, bekerja tanpa pamrih dan tanpa harus mendapat sorotan. Setiap kali ia bertemu Yi, ada rasa empati dan pengertian yang lebih dalam. Lu Yuan memperhatikan perubahan itu dengan diam-diam, menyadari bahwa pengaruhnya terhadap orang-orang di sekitarnya kini lebih pada keteladanan dan keputusan bijak daripada dominasi atau ancaman. Suatu malam, ketika Yi tertidur pulas dan rumah sunyi, Lu Yuan berdiri di balkon memandang lampu-lampu kota yang bergemerlapan di bawah hujan tipis. Ia mengingat semua perjalanan yang telah dilewati, dari lorong rumah sakit yang dingin, lelang antik yang menegangkan, konfrontasi dengan Chen Feilong, hingga permainan bisnis yang kompleks dan penuh intrik. Semua itu telah membentuknya menjadi sosok yang matang, tidak mudah terguncang, dan mampu menjaga yang paling berharga dengan tekad yang tak tergoyahkan. Angin malam membawa aroma hujan yang segar, seakan mengingatkan bahwa badai mungkin selalu datang. Tetapi ketenangan dan kekuatan sejati lahir dari kemampuan untuk tetap berdiri di tengah pusaran itu. Di kejauhan, bayangan ancaman selalu ada, tetapi Lu Yuan tahu bahwa ia telah mempersiapkan fondasi yang cukup kuat. Yi, dengan tawa dan senyumnya, menjadi alasan yang membuatnya tidak lagi gentar. Dan ketika ia menatap langit gelap yang mulai dihiasi bintang, ia sadar satu hal, apapun gelombang yang datang, apapun badai yang menghadang, ia tidak lagi akan membiarkan hidupnya dan keluarganya ditentukan oleh orang lain. Ia telah menjadi arsitek nasibnya sendiri, dan dari sini, ia akan melangkah ke setiap tantangan berikutnya dengan keyakinan penuh. Musim gugur datang membawa udara yang lebih sejuk dan langit yang semakin tinggi, menandai babak baru bagi Lu Yuan dan Yi. Setiap pagi, mereka berjalan ke sekolah bersama. Dan kali ini Yi mulai menunjukkan keberanian untuk menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya tentang ketakutannya saat sakit, tentang operasi yang hampir merenggut hidupnya, dan tentang ayah yang selalu ada untuknya. Senyum Yi semakin sering terlihat. Tawa kecilnya mengisi rumah dengan kehangatan yang membuat semua kegelisahan sebelumnya terasa jauh. Lu Yuan menatap putrinya, hati dipenuhi rasa lega sekaligus tanggung jawab yang lebih besar. Ia tahu, membentuk masa depan anaknya berarti menghadapi semua bayang-bayang yang menanti. Di dunia bisnis, reputasi Lu Yuan semakin kokoh. Berita tentang ketegasannya dalam menilai risiko dan keahlian analisisnya tersebar, menarik perhatian mitra lokal maupun internasional. Su Wanshan menyadari bahwa pendampingannya kini lebih sebagai penasehat strategis. Lu Yuan sudah menjadi sosok yang independen, dengan jaringan dan pengaruh yang terus berkembang. Setiap langkah yang ia ambil sekarang bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk mengatur medan permainan sesuai dengan prinsip dan nilai yang ia pegang. Namun, damai itu tidak bertahan lama. Sebuah kabar dari pemerintah pusat mengenai revisi regulasi proyek-proyek infrastruktur besar muncul. Aturan baru tersebut menuntut audit yang lebih mendalam dan transparansi yang lebih ketat, yang berarti proyek nasional yang dipimpin Su Group kini harus menghadapi pengawasan tambahan yang bisa memengaruhi aliran dana dan jadwal konstruksi. Lu Yuan tidak panik. Ia telah memprediksi kemungkinan ini, dan timnya sudah menyiapkan dokumen lengkap, laporan analisis, dan bukti integritas yang lebih kuat dari sebelumnya. Setiap langkah telah diantisipasi,
setiap celah ditutup sebelum dimanfaatkan. Lawan Chen Feilong di sisi lain kota mengamati perubahan itu dengan rasa frustrasi yang tersembunyi. Di balik wajah tenangnya, ia menyadari bahwa strategi tekanan halus yang dulu efektif kini tidak lagi berpengaruh terhadap Lu Yuan. Setiap upaya untuk menggerakkan opini publik atau menunda proyek dihadapi dengan ketenangan dan strategi defensif yang matang. Dalam rapat pribadinya, Chen Feilong bahkan mengakui kepada beberapa orang kepercayaannya bahwa Lu Yuan bukan lagi lawan biasa, ia telah berkembang menjadi sosok yang sulit diprediksi dan lebih kuat dari yang mereka kira. Song Yuan juga semakin matang. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, sambil tetap menjaga jarak sehat dari bisnis keluarga. Perubahan sikapnya bukan karena tekanan atau ancaman, tetapi dari pengalaman pribadi dan kesadaran bahwa tindakan nyata lebih berharga daripada status atau kekuasaan. Lu Yuan memperhatikan ini dengan cermat, menyadari bahwa pengaruhnya terhadap orang-orang di sekitarnya kini lebih bersifat memberi contoh dan inspirasi, bukan dominasi. Suatu malam, ketika Yi tertidur pulas di kamarnya, Lu Yuan berdiri di balkon rumah, menatap lampu kota yang berkilauan di bawah langit gelap. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui, dari lorong rumah sakit yang dingin, lelang antik yang menegangkan, konfrontasi dengan Chen Feilong, hingga permainan bisnis yang penuh strategi. Semua itu telah membentuknya menjadi sosok yang matang, sabar, dan waspada. Ia menyadari bahwa badai akan terus datang, tetapi ia tidak lagi menjadi orang yang mudah terguncang. Ia kini menjadi arsitek kehidupannya sendiri, mampu menghadapi gelombang apapun yang datang dengan ketenangan dan keteguhan hati, dan menjaga cahaya paling berharga dalam hidupnya, Yi. Tetap bersinar. Beberapa bulan berikutnya, kehidupan Lu Yuan dan Yi semakin menemukan keseimbangan yang rapuh namun berarti. Yi mulai aktif mengikuti kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler. Senyumnya lebih sering terlihat, tawa kecilnya kini menjadi pengisi pagi dan sore yang dulunya sunyi. Setiap kemajuan kecil anaknya membuat Lu Yuan merasa lega dan sekaligus waspada. Ia tahu bahwa dunia luar tidak pernah benar-benar berhenti bergerak, dan tantangan baru selalu menunggu di tikungan yang tak terlihat. Di dunia bisnis, reputasi Lu Yuan makin diperhitungkan. Su Wanshan kini lebih percaya diri. Karena posisi Lu Yuan semakin kokoh, proyek nasional yang dipimpin Su Group berjalan lancar. Bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak karena pengelolaan yang transparan dan inovatif. Namun, Lu Yuan tidak larut dalam pujian. Ia sadar bahwa kesuksesan hari ini hanyalah kesempatan bagi pihak lain untuk mencoba menguji kembali batasnya. Ia mulai menyiapkan mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat, menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan lawan, sambil tetap menjaga hubungan dengan semua pihak secara profesional. Chen Feilong, di sisi lain kota, semakin gelisah. Setiap laporan yang menunjukkan keberhasilan Lu Yuan membuatnya sadar bahwa pengaruhnya perlahan terkikis. Ia tidak bisa lagi menggunakan tekanan langsung atau intimidasi untuk menundukkan Lu Yuan. Dalam beberapa rapat strategisnya, ia membahas opsi untuk membangun aliansi baru atau mencari celah lama dalam jaringan bisnis Lu Yuan. Namun, ia juga mulai menyadari satu hal yang membuatnya frustrasi. Setiap langkah licik yang ia rencanakan kini terbaca dengan presisi oleh Lu Yuan. Seperti seorang lawan yang selalu selangkah lebih maju. Song Yuan semakin sering terlihat di kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan dan rumah sakit anak, sambil tetap belajar mengelola proyek-proyek pendidikan kecil. Setiap kali ia menatap Yi, ada rasa empati dan penyesalan yang membekas. Ia memahami, meski terlambat, arti sebuah perhatian tulus yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan atau status keluarga. Lu Yuan memperhatikan perubahan itu, tetapi tidak ikut campur. Ia membiarkan
Yuan belajar dari pengalamannya sendiri, memahami bahwa ketulusan muncul bukan dari paksaan, melainkan dari kesadaran pribadi. Suatu sore, ketika Yi pulang dari sekolah dengan mata berbinar memamerkan prestasi kecilnya, Lu Yuan tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa pertarungan besar yang dulu menekannya, yang pernah membuatnya merasa hampir kalah dan terpojok, kini telah membentuk pondasi yang lebih kuat bagi hidupnya. Ia tidak lagi hanya melindungi proyek atau reputasi, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, masa depan anaknya. Malam tiba dengan tenang. Lu Yuan berdiri di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Hujan tipis mulai turun, membasahi jalan dan menimbulkan aroma basah yang segar. Ia menutup mata sejenak, merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun penuh badai. Di dalam hati, ia tahu bahwa pertarungan akan selalu ada, bahwa dunia penuh intrik dan ambisi tidak akan pernah berhenti bergerak. Namun, sekarang ia berdiri lebih kuat, lebih siap, dan yang terpenting, ia tidak lagi sendiri. Yi ada di sisinya, simbol nyata dari semua perjuangan, harapan, dan kemenangan yang tidak dapat digantikan oleh uang, kekuasaan, atau reputasi. Di kejauhan, bayangan masa depan masih menggantung, tantangan dan ancaman mungkin menanti di tikungan berikutnya. Tetapi Lu Yuan tersenyum tipis, meneguhkan diri bahwa apapun badai yang datang, ia telah belajar menavigasinya dengan ketenangan dan keberanian. Ia bukan lagi orang yang dipaksa berlutut di lorong rumah sakit atau ditertawakan di aula lelang. Ia telah menjadi arsitek kehidupannya sendiri, dan selama cahaya kecil di rumahnya tetap menyala, ia tahu bahwa tidak ada kekuatan yang bisa dengan mudah mengambilnya dari yang ia cintai. Musim dingin mulai menutupi kota dengan udara yang menusuk, tetapi bagi Lu Yuan, kehidupan di rumah terasa hangat. Yi sudah bisa berjalan jauh sendiri, bermain di taman dekat rumah sambil sesekali memanggil ayahnya dengan tawa riang yang menenangkan. Setiap langkahnya terasa seperti pengingat nyata bahwa semua perjuangan yang telah dilalui, malam-malam menunggu di rumah sakit, tekanan di dunia bisnis, hingga konfrontasi dengan Chen Feilong, tidak sia-sia. Ia duduk di bangku taman, menatap anaknya bermain dengan tenang, merasakan kelegaan yang tak bisa diukur dengan uang atau status. Di sisi lain, proyek-proyek subgrup semakin mantap. Laporan internal menunjukkan semua target berjalan tepat waktu, aliran dana stabil, dan reputasi perusahaan semakin kuat. Investor asing yang sebelumnya ragu kini mendekat dengan tawaran kerja sama jangka panjang. Sedangkan pemerintah menilai bahwa proyek ini menjadi model pengelolaan yang patut dicontoh. Su Wanshan tersenyum tipis, menyadari bahwa Lu Yuan telah menempuh perjalanan yang jauh dari pemuda biasa yang dulu hampir diremehkan. Kini ia bukan hanya penasihat, tetapi sosok kunci yang membuat proyek ini bertahan dan berkembang. Chen Feilong mulai menunjukkan kecermatan yang berbeda. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang dulu efektif untuk menekan lawan kini tidak lagi berguna. Lu Yuan tidak lagi bereaksi secara emosional, melainkan dengan perhitungan yang matang, menutup setiap celah, dan bahkan membalikkan tekanan menjadi keuntungan. Dalam beberapa pertemuan pribadi dengan timnya, Chen Feilong mengakui bahwa Lu Yuan bukan sekadar lawan biasa, ia sudah menjadi kekuatan yang sulit ditebak dan harus diperhitungkan dengan hati-hati. Song Yuan, di sisi lain, terus menjalani kehidupan yang berbeda. Ia aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan anak-anak. Ketika ia melihat Yi, perasaan empati dan kesadaran akan tanggung jawab nyata mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari status atau kekuasaan keluarga, tetapi dari tindakan nyata dan ketulusan hati. Lu Yuan mengamati perubahan itu dari jauh, tersenyum tipis, menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya juga belajar dari pengaruh tindakan dan integritasnya. Suatu sore, hujan ringan mulai turun,
menambah aroma segar di udara. Lu Yuan berdiri di balkon rumah, menatap kota yang berkilauan di bawah lampu jalan. Ia memikirkan semua perjalanan panjang yang telah mereka lalui, lorong rumah sakit yang dingin, lelang antik yang menegangkan, konfrontasi langsung dengan Chen Feilong, hingga permainan bisnis yang kompleks. Semua pengalaman itu membentuknya menjadi sosok yang lebih matang, sabar, dan waspada. Yi keluar dari kamar membawa boneka kecil, tersenyum dan memeluk ayahnya. Momen itu lebih berharga daripada semua kemenangan publik atau lelang berharga miliaran. Lu Yuan merasakan bahwa ia telah melewati badai panjang, bukan hanya untuk dirinya, tetapi demi masa depan anaknya. Dalam kesunyian malam yang tenang, ia meneguhkan hati, apapun tantangan berikutnya, ia siap menghadapinya, karena kini ia berdiri sebagai arsitek nasibnya sendiri, dengan fondasi yang tak tergoyahkan, dan cahaya kecil di rumahnya, Yi tetap menyinari jalannya ke depan. Musim semi berikutnya membawa udara hangat dan bunga-bunga mulai bermekaran, menandai babak baru bagi kehidupan Lu Yuan dan Yi. Setiap pagi, Yi berlari ke halaman dengan riang, mengumpulkan bunga yang jatuh dari pohon sakura di taman, sementara Lu Yuan duduk di bangku dekatnya, memandangi senyum tulus anaknya yang kini lebih sering muncul tanpa bayang-bayang rasa takut. Momen sederhana itu terasa seperti hadiah dari semua perjuangan panjang yang telah mereka lalui, malam-malam menunggu di rumah sakit. Ancaman yang hampir merenggut nyawa Yi, hingga tekanan bisnis yang menuntut ketenangan.